Terletak di kaki gunung yang diselimuti kabut tiri setiap pagi. Penduduk senja hidup dengan tenang, terikat dalam anyaman. Budaya yang diwariskan turun, aroma kemenyan mengepul dari altar-altar kecil di setiap sudut jalan. Enak sekali nih pagi hari ini. Sepertinya kayaknya secangkir kopi dan sedikit bebersih depan rumah cukup menyenangkan kayaknya. Mari kita mulai saja lah. Ya. Halo ketua, lagi ngapain kamu? Saya sedang bebersih lantai. Kamu tahu nggak acara nanti malam di alun-alun? Ada acara apa itu? Acara Putri Rimba, perayaan Putri Rimba. Oh iya, kamu alun-alun. Nanti kita bertemu nanti malam di sana, oke? Anak-anak berlarian di antara pohon cemara. Doa-doa dibisikkan dalam bahasa kuno yang hanya dipahami oleh mereka yang menapaki jejak leluhur. Orang-orang bercerita tentang legenda Putri Rimba. Yang menjaga hutan, mereka dipercaya sebagai pelindung dari bencana. Di alun-alun, denting sebuah gamelan mengalun seirama dengan tarian yang dipentaskan oleh gadis desa.
Mas Guntur, gadis, aku akan lagi menari. Aku Merupakan akan sebuah membangun keserakahan yang tak Itu megah, begitu sangat-sangat megah. Apa kalian minggir? Begini, tidak usah. Ah. Di pagi harinya, desa Senja mulai sepi. Hanya jejak langkah basah yang tersisa bersama kenangan yang tertinggal oleh mereka yang pernah merayakan malam bersama. Budaya yang termakan era. Sekali lagi, budaya yang termakan era. Di altar waktu yang berdebu, denting gamelan pernah merdu. Anyaman bambu di tangan lugu, melukis cerita di atas waktu. Langkah menari gemulai anggun, kain songket melayang satu. Desah angin membawa luhur, berbisik di antara daun. Kini deru mesin menelan sunyi, jalan setapak hilang berganti. Pasar tradisi kian menyepi, riuh pikuk asing mengganti janji. Di sudut kota, nenek tua menatap kosong. Lapak yang hampa di sini dulu, tawa mereka sekarang tinggal jejak dan kisah. Lagu lama perlahan pudar, diganti dentum kertas yang kasar. Cerita rakyat tenggelam samar di antara gedung yang mulai lebar. Sekian dari kami, kelompok 1 Jalabiang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Horas! Aku sepemimpin pecinta uang dan kemewahan dunia. Apalagi semenjak aku menjadi pemimpin janji manis pada saat kampanye yang palsu. Cintamu pada hanya palsu belaka. Aku mengetahuinya saat aku mengecek Facebookmu. Ternyata kau sering chattingan bersama seorang pria yang tak kenal. Pria itu selalu menghormati dan menyayangiku sebagai putri raja di kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh ayahku yang adil dan bau pesing. Karena aku ngompol di celana, sebenarnya aku bisa ke kamar mandi tapi aku malas. Ya sudah, akhirnya aku membunuh orang yang tanpa alasan. Itulah pekerjaanku. Sudah 5 bulan aku menjalaninya hidup dalam kegelapan dan kejahatan yang ku janjikan. Aku melanggar janji-janjiku dahulu. Dahulu aku berjanji aku akan selalu peduli. Aku berjanji akan memberikan pelayanan yang terbaik pada rakyat miskin dan akan membutuhkannya. Tapi itu semua hanya janji kosong karena saat ini aku selingkuh di belakangku tanpa sepengetahuan itu. Sungguh tega sekali kau membuatku sakit hati. Tanpa mengapa aku tak bisa meninggalkanmu. Aku masih tetap mencintaimu, entah sampai kapan cinta ini akan hilang. Cinta bertepuk sebelah tangan emang menyakitkan, tapi jalan cinta itu sendiri lebih bijaksana. Rakyat sangat menyukai kebijaksanaan ayahku. Ayahku sangat peduli pada rakyat-rakyatnya. Ia selalu mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan mainanku yang kurang banyak dari teman-temanku membuatku jadi insecure. Aku bersedih dan galau. Sebenarnya aku ingin memotong lidahnya agar dia tidak bisa menghina ayahku lagi. Itu pembalasan bagi orang yang makan uang rakyat lebih lezat dan lebih banyak daripada makan uang sendiri. Biar hidupku makin kaya dan rakyat akan semakin galau karena kesepian, galau karena berstatus jomblo, dan galau juga karena kecantikanku membuat banyak para pangeran datang dan melamarku.
namun tak ada seorang pun yang memikat hatiku. Ku ingin pria yang meminta-minta mainan pada ibuku, tapi ibu tidak menuruti kemauanku. Kemudian aku ingin dengan kencangnya dan itu membuat ibuku Mencongkel matamu dan merobek mulutmu agar dia tidak bisa lagi mengintipku ketika saat mandi. Inilah pembalasan dendamku dan kini diriku telah sengsara. Rakyatku sengsara karena harus bayar pajak selangit. Barang-barang impor lebih murah daripada barang-barang ekspor. Hal itu membuat produsen Indonesia menjadi makin sayang. Ibuku tidak tega melihatku menangis seperti itu. Lalu ibuku akhirnya memberi aku sebuah pisau tajam. Kau ambil dan letakkan di jaketku. Lalu aku pergi meninggalkan dan sudah tidak bernyawa lagi. Sejak saat itu aku mencintai dia selalu. mencintaimu adalah hal terburuk bagiku karena cinta tak akan balas namun kau campakkan dengan penuh luka. Itu membuatku menjadi Tikus berdasi, itulah sebutan yang cocok untuk gelarku. Dia walaupun tikus yang seperti serakah, tapi tampilannya yang mempesona, yaitu memakai dasi sebagai tanda kepada keluargaku. Sungguh aku sakit hati padanya karena perbuatan yang membuat keluarga harus mengalami kebahagiaan. Masa kecilku penuh bahagia karena aku bisa membeli mainan sesukaku walaupun sebelumnya aku harus gagah dan berani yang bisa mengalahkan ular berkepala 8 yang ada di jiwaku. Tak punya semangat dan hatiku telah kuretakkan sehingga saat ini diriku hanya bisa ngopi sambil duduk santai di kantor. Itulah kebiasaan tikus berdasi. Aku hanya menyuruh sekretaris dan bawaanku mengerjakan perintah-perintah yang membalas dendamku kepada orang-orang yang telah menyakiti hatiku dan orang-orang yang mencintai. Aku tak rela hidup seorang. Karena itu aku membuatnya hidup menjadi lebih bahagia dari sebelumnya ketika aku merayak meminta pendamping hidupku yang bisa menggantikan ayahku, memimpin kerajaannya karena ayahku yang sudah semakin gagal move on. Aku gagal move on sehingga aku sulit mencintai dan mengerti tentang pujaan hatiku. Aku benci pada satu orang tapi menutup hati untuk semua orang. Si pujangga yang kesepian karena gagal move on. Sekian dari kami, terima kasih. Irik ngumpet dikit, nah kok dikit coba. Musik. Suara-suara binatang dicampur dengan suara manusia. Begitu pula dengan seseorang berdebaran. Hari demi hari, waktu berjalan. Sampai saja berjalan dengan penuh kesabaran. Awas nyokot.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Allah. Bajidor Kahong adalah salah satu tari persembahan dalam rangkaian acara prosesi pelantikan Bupati Konoha. Untuk itu berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi salah satu penampilan persembahan tari Bajidor Kahong. Selanjutnya akan ada salah satu penampilan tari persembahan dari Mojang Priangan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi salah satu penampilan tari persembahan Mojang Priangan. Banyak kameramen, banyak pokoknya kameramen. Baik, kami persilakan
Baik, langsung saja waktu dan kesempatannya. Sambutan akan diberikan kepada Bupati Konoha. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung saya pada Pilkada 0 Masih kemarin. Alhamdulillah saya menang telak dengan perolehan persentase 99,9% dengan kurang lebih pemilih sekitar 17.586.000 jiwa. Alhamdulillah, untuk kedepannya saya akan memberikan 17 program yang akan dikebut secara terus menerus. Target saya dalam 100 hari pertama kerja, saya akan membangun Tugu 0 Konoha Timur. Lalu saya akan membangun 10.000 juta miliar triliun industri, baik itu industri kimia, industri migas, industri narkoba, maupun industri minuman keras. Tetapi saya tidak akan menyerap tenaga kerja lokal. Saya akan mengedepankan tenaga kerja dari luar daerah. Lalu saya juga akan menaikkan pajak daerah sebesar 99,9%. Lalu tidak ada lagi yang namanya BLT, tidak akan ada lagi yang namanya bansos dan sebagainya. Program KIP akan kita cabut. Kuliah akan kita bayar, harus lunas dalam 1 hari 1 malam. Sayup terdengar berita saat saksi demi satu wakil rakyat yang diikut. Dengan entengnya mereka bersulah pria. Ya, itulah uang rakyat menjadi milik mereka sendiri tanpa pedulikan rakyat kecil. Indonesia kaya. Aku bangga Indonesia kaya. Tapi tak ada yang bisa nyatakan bahwa tikus pedasi itu. Tak cukup. Kulit dekir lebih nice rupiah. Saat satu demi satu wakil rakyat mendatangi kami. Kami mengadu dengan cemas, tapi apa? Mereka menghadang kami dengan orang-orang yang berbadan, dengan tegap. Lalu kami pulang dengan caci dalam hati, janji-janji yang kau ucapkan, janji-janji yang kau teriakan. Setelah sekian lamanya Indonesia merdeka, tak ada yang bisa nyatakan para hidup generasi. Janji-janji yang kau